Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali kuliah lagi, kuliah pendidikan anti korupsi. Ya. Di sini kita akan membahas tentang maladministrasi. Apa sih yang maladministrasi? Tindakan seperti apa sih maladministrasi ini? Sebelum kita membahas itu, saya mau membahas tentang lembaga Ombudsman. Ini lembaga yang berkaitan tentang bisa bilang mencegah ya, lembaga yang membantu mencegah tindakan-tindakan korupsi. Dia hanya bukan tindakan korupsi, tapi ada tindakan lain yang bisa dibilang merugikan publik begitu ya. Kita mulai aja. Lembaga Ombudsman ini lembaga Ombudsman. Ini di NTT ada, pusatnya Jakarta, tapi ada perwakilan di NTT. Kalau tidak salah di Jalan Veteran. Lembaga ini lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta swasta atau perorangan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi ini Belanda itu mengawasi lembaga ini bukan Belanda ya. Lembaga ini mengawasi semua yang berhubungan dengan pelayanan publik, mau itu yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, BUMN, BUMD, atau badan milik swasta gitu ya. Intinya badan-badan tersebut sedang menyelenggarakan pelayanan publik atau sumber-sumber dana yang untuk kegiatan tersebut bersumber dari negara gitu ya. Intinya untuk penyelenggaraan publik. Dari setiap penyimpangan yang terjadi di situ, kita bisa melaporkannya ke lembaga tersebut, lembaga Ombudsman. Jadi lembaga ini satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti segala bentuk dugaan maladministrasi yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN disingkat. Jadi apa sih tugasnya lembaga ini? Yang pertama itu dia menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nanti kita bahas maladministrasi itu apa, karena sebenarnya topik kita itu sebelum kita bahas itu kita bahas dulu lembaga yang bisa kita gunakan untuk melapor segala keresahan kita dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jadi yang pertama tadi menerima laporan, yang kedua itu melakukan pemeriksaan substansi atau laporan. Jadi laporan yang diterima mereka bisa melakukan pemeriksaan. Yang ketiga itu menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Jadi segala laporan yang tercakup dalam kewenangan mereka bisa tindak lanjuti. Yang keempat itu melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dalam pemeriksaannya, dalam pendahuluannya ada yang dilakukan namanya investigasi. Yang kelima itu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Jadi mereka bisa bekerja sama ya dengan lembaga lainnya, tentunya dengan satu tujuan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Mungkin dengan kepolisian gitu kan, mungkin dengan KPK gitu, atau LSM ya, yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai etikat yang sama dengan lembaga Ombudsman ini. Yang keenam tuh membangun jaringan kerja. Yang ketujuh itu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang terakhir itu melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Jadi ini lembaga negara yang ditugaskan untuk
menyelidiki maladministrasi atau kasus-kasus yang berhubungan dengan maladministrasi. Jadi sekarang kita masuk ke maladministrasi. Ini kalau teman-teman tahu mungkin malpraktek gitu ya. Hampir sama dengan itu. Definisinya hampir sama. Yang membedakan malpraktek ini biasa di tenaga medis, di kesehatan gitu kan. Sedangkan maladministrasi ini di semua kantor mungkin bisa dibilang ya, semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan administrasinya begitu. Di kesehatan, di rumah sakit juga bisa ya kan, yang berhubungan dengan administrasi ada namanya maladministrasi gitu ya. Intinya itu ialah penyimpangan. Jadi bisa dibilang malpraktik itu kan masalah kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada dunia kesehatan. Atau kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyebut malpraktik adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Sementara maladministrasi ini sebagai bentuk kesalahan penyimpangan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi ini adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dan dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Jadi intinya ini tentang pelayanan publik begitu ya. Kita tahu lah pelayanan publik di Indonesia ini bagaimana. Pasti ada saja kekurangannya gitu kan. Pasti ada ya keluhan kita terhadap pelayanan publik. Mungkin yang pertama dalam pembuatan SIM, dalam pembuatan KTP, urus surat ini itu gitu kan, KK dan lain-lainnya begitu. Jadi bentuk maladministrasi ini seperti apa begitu ya. Jika referensi saya yang dapat itu ada sekitar 8 begitu ya. Dalam birokrat gitu ya. Maladministrasi yang dilakukan dalam birokrat itu seperti apa? Yang pertama itu ketidakjujuran. Dishonesty gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Berbagai tindakan ketidakjujuran antara lain menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dan lain-lain begitu ya. Mungkin salah satu seperti ini ya kalau menurut saya menggunakan fasilitas negara untuk dipakai umum gitu ya. Mungkin mobil dinas pemerintahan yang plat merah digunakan bukan untuk dari rumah ke kantor atau kegiatan dinas, tapi dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk mudik mungkin ya, dipakai untuk atau disewakan ke orang lain itu sebuah maladministrasi gitu ya. Jadi tindakan yang tidak jujur gitu ya. Itu sebuah tindakan yang tidak jujur maksud saya gitu. Yang kedua tuh perilaku yang buruk, atau itu kalau bahasa Inggrisnya itu unethical behavior gitu ya. Tindakan tidak etis adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum tetapi melanggar etika sebagai administrator gitu. Enggak salah secara hukum tapi secara administrator itu salah. Seperti apa? Bisa dibilang itu perilaku buruk itu tidak ramah ya kan. Kita menanya ke penyelenggara negara kayak kan, kita mau buat KTP begitu ya, kita mintanya bagus-bagus tapi malah dijawab yang tidak etika tidak baik gitu ya, tidak nyaman, kita jadi tidak nyaman gara-gara jawaban dari si PNS itu mungkin gitu ya. Itu sebuah perilaku yang tidak buruk. Itu salah satu dari maladministrasi dan itu bisa dilaporkan ke lembaga ombudsman tadi gitu. Yang ketiga itu mengabaikan hukum. Tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelekan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya begitu ya. Ini mungkin terjadi di kejaksaan mungkin ya. Bukan kejaksaan juga mungkin ya. Kalau teman-teman mungkin ngurusin gitu ya, kan ada hukum, ada peraturannya gitu. Yang bisa mendapatkan SIM dia yang lulus ujian begitu, itu hukumnya, itu peraturannya begitu. Mungkin Anda teman-teman ditilang gitu kan, tapi akhirnya
Ya seperti itulah kan. Itu kan ada seharusnya ada di kita masuk persidangan gitu, tapi kan kayak diabaikan dengan bayar seperti itu. Itu kan mengabaikan hukum gitu. Favoritisme dalam menafsirkan hukum gitu. Tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya. Nah, ini kan kita pernah bahas ya tentang masalah hukum ya, kayak faktor-faktor terjadi korupsi gitu kan, masalah hukum tentang hukum ini yang kesannya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Orang-orang saya enak-enaknya mendefinisikan dari undang-undang itu didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dia gitu, sebagaimana supaya dianya itu tidak terlalu terjerat hukum gitu. Mungkin ini dia orang-orang yang mungkin pejabat-pejabat mungkin yang tersandung hukum seperti itu. Yang kelima itu perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai. Jadi tindakan ini cenderung ke perlakuan pemimpin kepada pegawainya berdasarkan faktor like atau dislike, yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih meski prestasinya tidak bagus. Nah, jadi maladministrasi bukan yang terjadi antara PNS ke masyarakat yang dilayani ya, tapi bisa juga terjadi antara sesama mereka yang di dalam kantor tersebut, sesama mereka yang di dalam lembaga tersebut, antara pimpinan dengan bawahannya gitu. Jadi maladministrasi ini bisa terjadi di situ. Dan ini juga bisa kita laporkan ke lembaga ombudsman gitu. Yang keenam itu namanya istilahnya itu inefisiensi bruto gitu ya. Adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara. Ini kan bisa bilang kayak markup anggaran gitu ya. Anggaran yang seharusnya sekian dinaikkan begitu. Ini kan cenderung ke tindakan korupsi begitu ya. Yang ketujuh itu menutupi kesalahan, cenderung menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya, dan menolak diliput kesalahannya. Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang ditutupinya, berarti ada kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukannya begitu. Itu juga salah satu yang namanya maladministrasi gitu. Kita nggak tahu apa, tapi mungkin bisa terjadi ya. Yang terakhir itu gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atasan, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan. Ini juga kembali ke bukan hanya PNS atau si pemerintahannya ke masyarakat, tapi sesama pemerintahannya gitu, yang gagal menunjukkan inisiatif. Mungkin ini bisa sesuatu yang bisa merugikan dari lembaga tersebut ya, karena tidak ada inisiatif yang diambil dari salah satu staf atau pegawai yang ada di perusahaan, di kantor atau dinas tersebut. Sekarang kita bicara tentang birokrasi gitu. Penyakit yang di dalam birokrasi Indonesia ini seperti apa gitu. Ini juga akan berhubungan dengan maladministrasi gitu ya. Jadi yang pertama itu tidak adanya keputusan yang jelas atau sesuatu kasus. Itu kayak tadi ya, masalah hukum ya. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan atau dibiarkan mengambang tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti ini nyangkut pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Banyak yang praktik muncul kasus-kasus yang dipetieskan, dibekukan gitu. Kita nggak tahu kenapa, tapi banyak kasus-kasus seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu. Itu penyakit yang di birokrasi kita. Yang kedua ini penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit. Ini mungkin beberapa orang mengalami ya, mengurus KTP itu kayak berbelit-belit, harus ke kantor ini, kantor itu gitu kan. Harus ngurus ini dulu, ngurus itu gitu. Kita mau buat surat kehilangan juga harus buat ini dulu, itu dulu gitu kan. Itu kan sangat berbelit dengan memakan waktu, memakan biaya begitu kan. Seharusnya birokrasinya kan Jokowi banyak menegaskan supaya memangkas birokrasi agar semuanya bisa berjalan lebih cepat, lebih efisiensi, lebih efektif begitu ya. Ya penyakit birokrasi kita seperti itu terlalu berbelit-belit. Yang ketiga itu banyak janji yang tidak ditepati ya. Ini mungkin masuk ke kampanye-kampanye ya, pemerintah daerah mungkin atau pemerintah pusatnya mungkin ya. Yang saat kampanye mereka menguburkan janji-janji manis begitu. Kalau saya terpilih saya akan seperti ini. Kita akan lebih sejahtera karena saya akan seperti ini. Saya akan memberikan ini. Tapi saat dia terpilih batang hidungnya tidak kelihatan gitu kan. Saat ada masyarakat mau mengadu mungkin susah untuk menjumpainya gitu. Saat dia masih jadi calon kan,
dia mendatangi masyarakat. Saat sudah terpilih malah masyarakat yang harus mencari dia gitu. Itu penyakit di birokrasi kita. Yang keempat tuh penyakit birokrasi sifatnya kaku. Ya. Ini efek dari model pemisahan dan personality dan karakter birokrasi yang sendiri. Jadi birokrasi kita terkesan kaku gitu ya. Kayak nggak ada yang namanya yang tidak fleksibel gitu ya. Fleksibel dalam arti positif, bukan fleksibel berarti bisa diselewengkan begitu ya. Fleksibel dalam arti positif. Yang kelima itu penyakit birokrat untuk menjilat pada atasan. Ini sekali lagi antara sesama pegawai yang ada di dalam dinas gitu ya. Ada istilahnya menjilat pada atasan. Fungsinya untuk apa gitu ya? Ya tidak lain tidak bukan untuk jabatan, naik jabatan mungkin ya, atau mendapatkan proyek gitu ya, atau mendapatkan sesuatu yang merasa mereka butuh begitu ya. Mungkin bukan hanya di dinas-dinas pemerintahan, mungkin di swasta juga banyak seperti ini. Yang keenam itu gejala penyakit dalam birokrasi dalam bentuk pembangkalan staf. Terlalu banyak staf hingga mengurangi efisiensi. Staf yang terlalu banyak, jadi tidak efisiensi. Staf terlalu banyak berarti apa? Harus banyak staf yang harus digaji begitu kan. Itu pemborosan. Jadi tidak efektif, tidak efisien, banyak orang bekerja di situ dan tidak ada kerjaan yang bisa selesai dengan tepat waktu. Itu kan sebuah pembekakan staf gitu. Dan kerugian negara bisa bilang kan itu kan tindakan korupsi dalam kasusnya merugikan negara gitu. Yang ke-7 itu cenderung birokrasi menggunakan banyak kertas. Wah, ini masalah lingkungan. Banyak formulir, banyak laporan-laporan. Nah, itu mungkin berbelit-belit ya. Tapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya fungsinya. Ini bisa dibilang birokrasi yang berbelit-belit. Kertas, laporan, dan itulah. Dan itu sekali lagi presiden kita sangat-sangat menegaskan supaya itu semua dipotong, birokrasi itu dipotong. Pemeriksaan keuangan cacat, ini salah satu yang hubungannya dengan korupsi. Pemeriksaan keuangan cacat, ini artinya pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya. Ya, pasti ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan, ada sesuatu hal yang mereka ambil dari negara, mereka simpan, mereka pakai untuk kebutuhan pribadi. Oke, jadi mungkin itu saja. Sudah ada tentang lembaga ombudsman, sudah ada tentang maladministrasi, apa saja sih bentuk maladministrasi dan penyakit birokrasi itu apa sih. Sudah ada 4 pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan semua paham. Kalau mau ditanyakan bisa tanyakan langsung ke WA saya. Terima kasih.